Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai pengertian teks editorial, struktur teks editorial, dan kebahasaannya. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara merancang atau menulis teks editorial. Menulis teks editorial berarti menyampaikan pandangan kita kepada pembaca terhadap sebuah isu yang dibahas. Sebelum lanjut, kita akan mengingat kembali pengertian dari teks editorial. Teks editorial merupakan teks yang ditulis oleh redaktur media massa yang berisikan tentang pendapat, pandangan umum, maupun reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang sedang menjadi sorotan di masyarakat dan bersifat aktual. Untuk dapat menulis teks editorial, kalian dapat melakukannya dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama yaitu menentukan topik. Pada langkah pertama, kalian memilih isu yang akan dijadikan topik pembahasan teks editorial. Di sini, Ibu beri contoh dalam menentukan topik. Misalnya, kalian akan membahas tentang pandemi COVID-19. Nah, topik yang bisa kalian bahas yaitu mengenai penyebaran, adaptasi, atau vaksin. Pada contoh yang Ibu berikan, Ibu memilih topik vaksin, sehingga topiknya menjadi pelaksanaan vaksinasi pada masa pandemi COVID-19. Nah, topik ini bisa kalian temukan melalui berita, baik di media cetak maupun elektronik. Pilihlah isu yang aktual, yang menarik, penting untuk dibahas, dan berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Selanjutnya, yaitu mengumpulkan data. Langkah kedua, kalian harus mengumpulkan bahan pendukung berupa informasi, fakta-fakta, atau data-data yang berkaitan dengan isu yang telah dipilih. Karena isi dari teks editorial tidak hanya sekadar opini. Opini ini harus disertai dengan data pendukung, dan data dapat diperoleh dari buku, majalah, jurnal, dan hasil wawancara. Nah, di sini Ibu memiliki contoh pengumpulan data. Karena tadi kita telah memilih topik vaksin, jadi pengumpulan datanya dapat berupa apa itu vaksinasi, lalu bagaimana cara memperoleh vaksin, apa yang perlu dipersiapkan sebelum vaksin, dan apa manfaat dari vaksin, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya, menyusun draft text. Pada langkah ketiga, menyusun draft text atau menyusun kerangka. Nah, susunlah kerangka teks editorial berdasarkan struktur teks. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Pada paragraf ini, kalian dapat memberikan gambaran umum mengenai vaksinasi. Apa itu vaksin? Lalu sampaikan pernyataan kalian dengan singkat ke dalam sebuah kalimat utama. Lalu kembangkan kalimat utama tersebut dengan membuat kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama. Dan pilihlah kalimat yang lugas dan mampu menggugah kepedulian pembaca terhadap isi yang kalian sampaikan. Yang kedua, ada argumentasi. Argumentasi merupakan alasan yang digunakan untuk memperkuat pendapat kalian. Di sini Ibu memiliki contoh seperti bagaimana pentingnya vaksin, lalu sasaran vaksinasi, dan manfaat vaksin, dan lain sebagainya, ya. Kembangkanlah kalimat yang sudah kalian buat menjadi kalimat-kalimat yang memiliki hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga ada penegas ulang.
Setelah kalian membuat argumentasi yang dapat memperkuat pernyataan, lalu buatlah pernyataan ulang yang menegaskan sikap kalian terhadap peristiwa atau isu tersebut. Misalnya, contoh yang ibu buat yaitu pentingnya melakukan vaksinasi pada masa pandemi COVID-19 dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya, setelah kalian menyusun draft teks atau menyusun kerangka, kalian akan mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks editorial yang utuh. Setelah itu, kalian memberi judul yang menarik terhadap teks editorial tersebut, dan yang terakhir, kalian akan menyunting teks editorial. Demikian penjelasan mengenai langkah-langkah menulis teks editorial. Semoga bermanfaat.